Taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang berkenan, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share apabila konten ini bermanfaat. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa kembali di sesi yang sangat spesial. Kali ini kita berada di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini adalah keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, dan keluarga besar dari Ibunda Nyai Hajah Anissa Sakur bersama Kiai bersama dua putranya yang sekarang duduk di anggota DPRD Jatim dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Kiai, Bu Nyai, Bu Sugni, dan Bu Saad atas waktunya. Di sini dalam kesempatan ini kita beri wawancara sedikit tentang tupoksi di DPR ini sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kota Probolinggo dan Pasuruan. Karena kebetulan saya ada di Komisi 8, maka itu kami bekerja sesuai dengan ini bekerja agama, sosial, dan juga secara umum apapun yang diaspirasikan oleh masyarakat, tentu kami juga harus mampu memberikan jawaban sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Yang jadi program kerja khusus sekarang ini dari program kerja kami adalah menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan tupoksi kami tentunya. Itu yang masih sangat hangat, itu kita perjuangkan jemaah haji bisa ongkosnya menjadi lebih rendah daripada target sebelumnya. Juga di bidang sosial banyak yang kita lakukan, yaitu ada PSP, sejahtera padu, ada pena, ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial. Dan tentu ke depan ini sudah menghadapi Idul Adha, dan juga harus mempersiapkan bagaimana kita bisa memberikan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo bisa juga menyelenggarakan Idul Kurban sesuai dengan kapasitas yang ada. Berarti naik turunnya ongkos jemaah haji itu adalah salah satu tupoksi punya di DPR. Ya, itu sangat menentukan karena semula yang diajukan oleh Menteri Agama itu 69, kami bisa menurunkan sampai akhirnya jadi 55 per jemaah ya. Berarti patut kita syukuri bagi masyarakat Kabupaten Kota Probolinggo secara khusus, secara umum adalah masyarakat Muslim di Indonesia, bahwasanya melalui dewan kita yang ada di DPR yang seharusnya diajukan oleh kementerian itu adalah 59 juta, 69 juta adalah melalui kesepakatan dan untuk kemaslahatan umat Muslim Indonesia itu turun menjadi 55 juta. Berarti kita patut bangga punya perwakilan seperti DPR ya. Terus dalam melihat dunia politik, kira-kira Anissa ini kan sekeluarga, sebenarnya berkarir di dunia politik, kira-kira pendidikan seperti apa yang diberikan punya dan keluarga? Sebenarnya di dalam politik itu tidak ada apa itu sekolahnya ya. Sebenarnya ya secara alami saja, kebetulan saya juga aktivis di organisasi Ketua Muslimat sampai sekarang, dan anak-anak saya kemudian juga mengikuti aktif di organisasi masing-masing yang nanti akan disampaikan, sehingga dengan aktivitas yang dilakukan itu kemudian mereka ikut di dalam politik yang secara otomatis itu adalah sebuah tuntutan, karena kita semua ini adalah orang-orang yang ingin berkontribusi terhadap bangsa dan negara, dan satu-satunya tempat untuk bisa menjalankan pembangunan itu melalui tentu salah satunya adalah melalui partai politik, karena keputusan-keputusan yang diputuskan dari sangat strategis dengan masyarakat dan bangsa. Untuk saat ini dalam rangka menyambut tahun 2024 tahun politik ini masih banyak kalangan teman-teman
santri dan sarjana yang ada di masyarakat itu masih melihat politik itu adalah hal yang negatif. Kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada para pemilih pemula dan generasi milenial? Ya memang banyak orang yang menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu negatif, karena mereka masih belum mengetahui saja apa sebetulnya yang diperjuangkan oleh para anggota DPR itu. Kalau mereka sudah tahu bahwa perjuangan DPR itu adalah untuk kepentingan umat, termasuk juga untuk kepentingan keberlangsungan sarjana, berapa banyak itu yang sudah kami usahakan, berapa banyak kami juga memberikan kesempatan bagaimana para mahasiswa itu untuk bisa melanjutkan apa itu ke S2, bisa ke luar negeri, semua itu sangat mungkin dan itu banyak yang sudah kita lakukan. Juga pemberian beasiswa yang tidak sedikit kita berikan kepada para mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, terima kasih. Dan di Bangil itu ada seperti Pancawahana, juga ada beberapa perguruan tinggi Widarta dan lain sebagainya. Banyak yang sudah kita upayakan bagaimana agar mahasiswa itu bisa meningkatkan kualitasnya, bukan saja selesai di S1 tapi mereka bisa melanjutkan sampai ke jenjang berikutnya. Yang tentu di sini kami memberikan informasi bahwa beasiswa itu sangat banyak sekali, sangat memungkinkan, dan saya juga sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa itu baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui jabatan yang Bu Anies tadi. Ya, tentu kami memberikan rekom itu atas nama DPRI. Itu beberapa hari kemarin kami pribadi nonton videonya Gus Burhan menyindir tentang santri yang tidak pernah minat di politik. Artinya beliau itu dakwah seperti ini kurang lebih 10 fatwa ulama tentang haramnya lokalisasi itu akan lebih hapus satu tanda tangan kebijakan pemerintah tentang haram dan kementerian lokalisasi. Bagaimana pendapat itu? Memang kalau seorang Gus itu juga mungkin punya pemikiran yang berbeda, tapi juga dari DPR tentu juga punya kapasitas tersendiri bagaimana untuk bisa memperjuangkan itu tanpa adanya suatu legalitas undang-undang. Saya kira hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Negara mungkin peraturan daerah. Karena saya di Kabupaten Pasuruan juga pernah melakukan membuat peraturan daerah tentang penentuan lokalisasi. Berarti sangat berpengaruh sekali ya tentang kebijakan pemerintah terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu sangat berpengaruh sekali. Bagaimana di Jawa Timur kemudian walaupun itu diawali dari pemerintah daerah, tapi DPRD-nya sangat mendukung dan dari kemarin tanpa adanya dukungan dari DPRD saya kira tidak mungkin jadi, karena penutupan itu tidak hanya sekedar menutup, tapi bagaimana kemudian kita memberikan pembinaan kepada mereka itu yang tentu itu membutuhkan dana-dana yang harus disetujui oleh DPRD. Karena kalau di pusat itu kan lebih pada kebijakan, pembuat undang-undang supaya bagus itu ada di DPRD dan partai di provinsi. Terakhir nih Bu, kalau boleh dipaparkan mungkin ke teman-teman pemirsa kira-kira tupoksi pokok dari DPR itu apa? Tupoksi kita kan ada 4 divisi itu. Pertama, fungsi legislasi. Yang kedua yaitu fungsi marketing untuk menentukan anggaran. Yang ketiga fungsi kontroling, karena kita bisa melakukan kontrol terhadap pembangunan yang ada di daerah-daerah agar tidak menyimpang daripada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang itu kita juga Berarti secara umum juga fungsinya anggota dewan itu baik dan dewan itu ada tiga orang kasih, semoga ini bisa mendidik dan memberikan wawasan kita lebih baik dan lebih luas tentang politik dan perpatulan, terutama bagi generasi muda yang menyambut tahun 2024. Jangan pernah mengatakan tidak kepada partai politik.
Karena segala kehidupan kita di bangsa Indonesia yang notabene ini adalah negara hukum, semuanya adalah melalui proses politik, begitu Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibunya yang Sakur. Berikutnya kami minta waktu sedikit di sini sama perusahaan untuk memaparkan ini tentang generasi muda ya. Bagaimana generasi muda itu harus memilih dewannya, harus memilih paspor untuk pilihannya di tahun 2020. Ini kan ya, tim AMI ini kan ada di PKB. Alasannya kita harus masuk ke PKB itu tentunya ada sesuatu yang spesial gitu kan. Ya karena kita di wilayah kebanyakan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diakui ya PKB lahir dari NU, dan selama ini yang sangat terlihat kontribusinya terhadap NU dan barang-barangnya hanya PKB, dan itu fakta. Maka generasi muda yang ada di khususnya di dua dapil Kabupaten Pasuruan, ayo benar-benar ke PKB. Karena kalau kita tidak mulai politik mulai sekarang, nanti di tingkat legislasi di seluruh bukan dari maka jadi semakin banyak dewannya, semakin banyak perwakilannya dari kaum hadirin, maka semua kebijakan yang ada di kota, kabupaten, provinsi maupun pusat akan lebih banyak didominasi oleh pemikiran dan usul-usulan dari kaum hadirin, yang mana itu akan menguntungkan bagi semua jamiah sendiri dan juga kaum muslimin yang ada. Jadi sebetulnya ketika kita berkomitmen di dalam dunia PKB, otomatis kita juga pernah gitu. Betul, meskipun saya tidak menutup kemungkinan ada di partai lain, cuman yang terlihat di kasat mata itu mayoritas yang banyak berkontribusi dari PKB. Karena lahir dan jembatannya PKB dari itu adalah dari sendiri. Terima kasih Gus Edi. Berikutnya Gus Ad ya, ini juga putra Bukti yang sekarang juga menjadi anggota dewan di Kabupaten Pasuruan. Gus, kira-kira dari tim AMI ini kita fokus ke tim AMI, strategi apa dan persiapan apa yang sudah disiapkan untuk pemenangan AMI dan tentunya di tahun 2024? Untuk 2024 kita meyakini bahwa tim AMI dan seluruh tandemnya akan memenuhi target yang sudah kita siapkan. Artinya bahwa suara kami kita targetkan minimal 2 kali lipat daripada tahun 2019. Dan itu sudah kita hitung dan kita analisa, masih sangat realistis, apalagi melihat kondisi hari ini, kondisi masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, dan juga kota Pasuruan Probolinggo. Melihat peta kekuatan hari ini, PKB bisa menambah minimal 1 kursi baik di pusat maupun provinsi. Itu beda dengan kabupaten. Kalau kabupaten kita hitung untuk Kabupaten Pasuruan kita bisa nambah 5. Kalau di Kabupaten Probolinggo bisa lebih 5 kursi kira-kira. Itu analisisnya kok bisa nambah kira-kira dengan ini ngomong seluruh peta politik, seluruh partai dan kekuatan tokoh-tokoh yang ada di partai tersebut. Hari ini kami meyakini bahwa partai PKB tidak hanya didukung oleh para kiai, malah sudah disampaikan oleh kita di tidak hanya kiai bahwa hari ini PKB mampu menunjukkan diri sebagai partai anak milenial. Partai Iya, harus seperti itu. Bahwa saya juga bikin tagline bahwa hari ini PKB adalah rumah besar milenial. Jadi saya sangat meyakini tidak hanya kaum sarungan hari ini, tapi anak-anak muda di seluruh lini, seluruh kelompok-kelompok ya, itu akan banyak dukungan kepada. Apa sudah ada langkah-langkah bersama? Kita intens dengan beberapa komunitas, termasuk hari ini bagaimana Gus Muhaimin menjalin komunitas dengan komunitas Vespa, komunitas budaya-budaya lokal itu sangat luar biasa. Sangat luar, dan itu sudah dicontohkan. Maka kemudian kami sebagai kader beliau yang ada di bawah ini wajib untuk mengikuti apa yang disampaikan kita yang dilakukan oleh Gus Muhaimin. Seluruh komunitas motor, mobil apapun hari ini, anak-anak muda, band-bandan apapun harus sekarang dirangkul, dan kemudian kita tunjukkan bahwa yang disampaikan oleh beliau tadi, apapun hari ini kebijakan atau kemudian apa yang akan kita dapatkan ke depan itu tidak pernah bisa lepas dari keputusan. Maka
maka seluruh elemen masyarakat wajib wajib. Nah, berbicara tentang ekonomi, kira-kira potensi beliau dan kesiapan kita, terutama tim Amin, musuh-musuh. Menurut saya beliau adalah satu-satunya calon presiden yang sangat lemah. Dari sisi apa saja? Beliau adalah aktivis. Dan kemudian hari ini yang lebih menarik, dari seluruh calon presiden yang ada hanya Gus Muhaimin yang mampu dan berani untuk bertarung dengan gagasan. Satu-satunya calon presiden yang kemudian membuat buku, menulis buku tentang gagasan Indonesia yang akan datang itu hanya Gus Muhaimin dan belum ada. Beliau muda, energi, santri kurang apa coba? Turunan kiai loh, ya kan? Beliau aktivis mantan ketum PBPMI, kemudian apa itu? Santrinya, muridnya Gus Dur, ponakannya Gus Dur, ini luar biasa. Jadi menurut saya Gus Muhaimin itu paket komplit, hanya saja mungkin hari ini harapan kami kepada masyarakat saatnya lah yang muda seperti Gus Muhaimin memimpin Indonesia. Iya, seperti itu. Karena wawasan dan gagasan beliau masih tinggi. Sangat energik dan belum ada tandingannya. Belum ada tandingannya untuk calon presiden yang lain. Jadi untuk generasi milenial, generasi muda, saatnya kita menjadi pemimpin bukan hanya dari finansial, tapi bagaimana dia memiliki opini, wawasan dan gagasan yang membangun Indonesia di tahun 2024 sampai Indonesia menang, yaitu tahun 2020, tahun 2040. Terima kasih. Mohon waktunya Jai sebentar. Kalau boleh minta pendapatnya, jadi bagaimana dari pandangan Islam sendiri tentang dunia politik? Langsung praktek. Kira-kira Rasulullah sebagai Rasul dan juga sebagai kepala negara waktu itu ada nggak teladan beliau yang bisa kita jadi panutan dalam wawasan bernegara? Dalam Rasulullah sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin yang bisa dijadikan teladan bagi generasi milenial yang sedang berkecimpung dalam dunia politik.
orang gitu ya. Fondasinya sudah kuat, tinggal mengembangkan potensinya masing-masing. Ada rahasia khusus enggak Ki? Sampai dua putranya gimana jadi dewan semua. Ada rahasia khusus kira-kira tip atau tirakat? Biasanya paling bentar kan cuma suami istri. Ini kan ibunya ini putranya sama putranya berdua juga jadi anggota dewan. Ada pesan-pesan terakhir ya untuk generasi muda, anak santri terutama? Cukup Gih? Cukup Gih. Terima kasih baik teman-teman pemirsa channel YouTube Santri Sarjana. Jadi bagi generasi muda, generasi milenial, baik itu Anda adalah sebagai seorang alumni pesantren atau santri, sebagai sarjana, jangan pernah tutup mata, jangan pernah mengatakan hal yang negatif tentang dunia politik. Karena segala kehidupan kita di bangsa Indonesia yang notabene adalah negara hukum, semuanya melalui proses politik. Baik itu di dalam dunia pendidikan, di pesantren, di sekolah, di kampus. Kalau tidak ada politik, maka pojok kacir. Terima kasih keluarga Kiai, Bu Nyai, Gus, sama Gus semuanya telah mengisi di channel kami Santri Sarjana. Semoga tetap memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua. Terakhir, kalau kita punya moto nih Gus ya. Nih, kalau kami bilang Santri Sarjana, jawabannya life excellence. Terima kasih ya. Terima kasih, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Santri Sarjana, life excellence. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya katakan Makomah muda. Makomah muda. Ya, makomah muda itu salah satunya adalah anggota dewan. Terima kasih.